Selamat datang kembali di channel Tito Family. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah animasi frame by frame yang digabungkan dengan animasi motion twin. Projectnya seperti ini hasilnya. Oke, langsung saja kita buka ActionScript 2.0 ya, seperti ini. Langkah awal, kita membuat layer yang berisikan teks di dalamnya ya. Yang pertama kita akan membuat layer huruf T. Klik di layer, kemudian saya rubah namanya biar gampang nanti. Ketik huruf T, ya, T besar. Kemudian di bagian sini ya, kita klik di stage-nya, kita pilih text tool ya. Kemudian saya masukkan di sini di stage, saya ketik huruf T ya, seperti ini. Kemudian ini saya agak turunkan sedikit teksnya seperti ini ya. Sesudah itu saya akan membuat kembali layer berikutnya ya, dengan cara menduplikat layer yang sudah ada. Jadi tinggal diklik kanan, kemudian duplikat layer seperti ini. Kemudian saya rubah namanya jadi huruf H seperti ini ya, H kecil. Kemudian saya kunci layer yang T. Kemudian menggunakan selection tool, saya geser ya, saya klik dulu di teksnya, saya geser ke kanan huruf T. Nah, ada dua seperti ini jadinya ya. Oke, kemudian saya rubah huruf T ini menjadi huruf H ya, tinggal klik kiri dua kali seperti ini, dihapus, ketik H ya. Kemudian berikutnya saya akan menduplikat layer yang H, duplikat layer ya, ini saya kunci layer H. Kemudian layer yang hasil duplikatan saya akan rubah namanya jadi huruf I ya. Kemudian setelah itu saya menggunakan selection tool ya, saya klik di huruf H ini, saya geser ke kanan ya, seperti ini ya. Oke, setelah itu saya merubah lagi, saya akan rubah ini ya menjadi huruf I. Oke, setelah itu saya duplikat kembali ya, duplikat layer seperti ini, saya kunci lagi huruf I. Kemudian di hasil kopian saya rubah menjadi huruf T kecil ya, seperti ini. Kemudian menggunakan selection tool kembali, saya klik di huruf I, saya geser ke kanan ya, seperti ini. Kemudian saya klik kiri dua kali, saya rubah menjadi huruf T ya. Berikutnya saya duplikat kembali ya, duplikat kembali, duplikat layer. Oke, setelah itu saya hapus namanya, saya rubah menjadi huruf O kecil ya. Setelah itu saya kunci di layer T ya, seperti ini. Kemudian menggunakan subselection tool, saya klik di T, saya geser ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian saya rubah menjadi huruf O ya. Sekarang tinggal saya akan rapikan ya, jaraknya sepertinya sini terlalu rapat ya, saya akan direnggangkan sedikit yang huruf H. Saya klik di H ini, gembongnya saya hilangkan, saya geser ke kanan sedikit seperti ini. Oke, kemudian saya kunci kembali, mungkin T nya kurang ke kanan ya. Oke, ke kanan sedikit. Kemudian saya kunci kembali, O nya saya geser ke kanan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, setelah itu saya kunci kembali. Kemudian saya akan membuat layer baru untuk menggambar sebuah bola sederhana yang nantinya akan jatuh mengenai huruf-huruf ini ya. Oke, jadi tentunya di situ yang digunakan adalah animasi motion twin ya. Oke, sekarang saya akan membuat layer baru, new layer. Saya kasih nama bola ya. Saya rubah mana bola. Oke, setelah itu saya akan membuat sebuah bola menggunakan ini ya, oval tool ya.
atau klik di bagian rectangle tool ini, pilih yang oval tool. Saya akan menggambar bola berwarna merah. Ya, ini di bagian fill color. Saya klik kemudian pilih warna merah. Ya. Kemudian di sini stroke-nya warna biru, biar saja ya. Kemudian saya akan membuat bola di sini dari sisi luar ya, di luar stage. Jadi nanti bola ini akan jatuh mengenai huruf-huruf ini, memantul ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang saya akan membuat keyframe. Ya, keyframe. Jadi saya akan naikkan sedikit tampilannya biar terlihat semua. Ya, dari layer T sampai dengan O, ya, T sampai dengan O, kita bikin keyframe di 90 ya. Kita klik kiri tahan seperti ini, tarik sampai di atas ya, O di frame 90 ya. Kemudian klik kanan, insert keyframe. Ya, ini untuk cara cepatnya membuat keyframe ya. Oke. Setelah itu kita arahkan kembali ya garis merah ini ke frame pertama ya, frame 0, frame 1 ya. Oke. Setelah itu saya akan membuat bola jatuh mengenai huruf T ya. Jadi caranya pilih selection tool, kemudian di frame ke 10 ya, kemudian klik kanan, pilih insert keyframe seperti ini. Setelah itu kita akan membuat classic twin ya, motion twin yang berupa klasik ya. Kita pilih klik kanan di sini, pilih create classic twin seperti ini ya. Jadi posisi awal bola di sini ya. Kemudian di posisi akhirnya di frame ke 10 ini kita bikin bolanya kena di huruf T seperti ini ya. Oke. Kemudian setelah itu di frame ke-20 kita insert keyframe lagi, insert keyframe ya. Kemudian kita create classic twin sama ya. Ini posisi bolanya di frame 10 itu di situ. Kemudian di frame 20 bola akan naik ya, memantul jadi ke arah atas ini ya. Kemudian di frame ke-30 klik kanan, insert keyframe kembali ya. Kemudian klik kanan di tengahnya, pilih create classic twin ya. Terus di frame ke-30 kita turunkan bolanya kembali ke huruf H seperti ini ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Oke. Kemudian di frame ke-40 ya, klik kanan, insert keyframe. Posisi bola ya, saya classic twin dulu ya, classic twin. Posisi bola akan naik kembali, mantul kembali ya, seperti ini. Kemudian di frame ke-50 insert keyframe kembali ya. Kemudian klik kanan, create classic twin ya. Kemudian di garis merahnya arahkan di 50, kemudian arahkan kembali bola di huruf I, kasih kena di huruf I ya. Kemudian di frame 60 ya, klik kanan, insert keyframe ya. Oke. Kemudian kita bikin classic twin kembali ya, bolanya naik lagi ya, naik lagi seperti ini. Oke. Kemudian saya undo dulu, Ctrl Z ya, Ctrl Z lagi. Ini garis merahnya harus ada di frame ke-60 baru kita naikkan bolanya ya. Kemudian di frame ke-70 insert keyframe kembali dan klik kanan, pilih create classic twin seperti ini. Kemudian arahkan garis merah di 70, kemudian kasih kena di huruf T seperti ini ya. Kemudian di 80 insert keyframe kembali, classic twin kembali, kemudian klik garis merahnya di 80, kita naikkan kembali seperti ini. Kemudian di frame ke 90 insert keyframe ya, seperti ini. Kemudian classic twin kembali, mana
insert classic twin ya, seperti ini. Kemudian arahkan mouse-nya di 90, kemudian tarik ke bawah, kasih kena di huruf O ya, sepertinya ini kurang, kita tambahin lagi di sini ya. Di frame ke 100 ya, insert keyframe, seperti ini ya. Kita bikin classic twin ya, kemudian di frame ke 100 nya kita naikkan kembali bolanya seperti ini ya. Kemudian di frame 110 ya, insert keyframe kembali, terus kita pilih classic twin seperti ini, arahkan mouse nya di 110. Bola ini kita keluarkan ke bawah sini ya. Oke, karena sudah habis teksnya. Oke, di sini teksnya tidak terlihat karena kita posisi garis merahnya ada di frame di mana layer T sampai dengan O ini panjang framenya tidak sampai di 110. Jadi kita perlu tambahkan framenya di sini ya. Oke, langsung saja diklik kanan ya, diseleksi dulu seperti ini ke bawah, kemudian klik kanan, insert frame. Mana insert frame ya, seperti ini lagi, insert frame lagi, insert frame, atau bisa kita blok satu kali, kasih panjang mungkin ya. Sorry. Oke, satu-satu ya, insert frame lagi, insert frame lagi, terus sampai panjangnya sama. Insert frame. Oke. Sorry. Ini kita blok aja langsung seperti ini, klik kanan, insert frame lagi, insert frame terus sampai dengan 100 ya. Insert frame kembali, insert frame kembali, insert frame. Oke, jadi ini framenya sudah sampai di 110. Jadi pada saat bola sampai jatuh ke bawah itu tidak huruf teks Tito ini masih terlihat ya. Oke, sekarang kita bikin pergerakannya ya, pergerakan untuk teksnya. Jadi pada saat bola itu mengenai teks, maka hurufnya akan bergerak. Oke, saya kunci dulu bolanya. Kemudian ketika bola kena di huruf T pertama ya, oke, kita paskan di frame ke 10. Maka di sini kita buka kuncinya, kunci untuk layer huruf T seperti ini. Kemudian klik kanan ya, klik kanan di layer 10 ya, pilih insert keyframe ya. Kemudian kita rubah warna dari teks ini ya. Saya mau rubah warnanya misalkan jadi merah juga misalkan ya. Saya pilih di color sini, pilih warna merah. Oke, setelah itu saya ya, klik di frame ke 11 ya, insert keyframe kembali. Kemudian di frame ke 12 juga insert keyframe. Di frame ke berikutnya juga sama seperti itu, di berikutnya juga sama seperti insert keyframe. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, pada frame ke 10 ya, selain berubah warna, nanti saya akan putar sedikit teksnya. Jadi menggunakan free transform tool ya, saya klik seperti ini, kemudian saya klik huruf T, saya putar sedikit ya, seperti ini ya. Oke, kemudian yang frame ke 11 saya putar kembali ke lawan arahnya ya. Kemudian di frame ke 12 saya kembalikan lagi, dan di frame ke berikutnya saya putar kembali. Oke, sudah seperti itu. Oke, kemudian sekarang bola ketika menyentuh di huruf H, kita bikin hal yang sama ya. Frame ke 30 ini saya kunci kembali, kemudian di frame di layer H saya buka kembali kuncinya,
Kemudian di sini saya klik kanan, pilih insert keyframe. Ya, kemudian di sini saya akan rubah warnanya, warna hurufnya jadi warna merah. Oke, kalau sudah seperti itu, tinggal kita insert keyframe kembali, insert keyframe, insert keyframe, insert keyframe, insert keyframe. 1 2 3 4 5. Oke. Di yang huruf H ini saya bikin pakai free transform tool ya, sama seperti ini. Kemudian di sini juga saya akan putar-putar sedikit. Kemudian saya putar sedikit ke sana. Oke, ya. Kemudian di layer I saya hidupkan kembali. Layer I itu ketika di frame ke 50 ya. Di sini insert keyframe 5 kali ya. Ini kita rubah dulu warnanya. Warnanya di warna merah. Saya seleksi dulu. Pilih color warna merah ya, seperti ini. Kemudian saya insert keyframe, insert keyframe, insert keyframe, satu kali lagi, insert keyframe. Oke. Sekarang pada frame ke 50 ya. Ini saya akan putar sedikit ya, ke kanan misalkan. Kemudian pada frame 51 saya putar balik. Ya, oke. Pada frame ke berikutnya saya putar lagi, pada frame berikutnya saya putar kembali. Oke. Kemudian sekarang di huruf T itu jatuh di frame ke 70. Berarti di sini saya kunci kembali huruf I ya, layernya. Kemudian saya buka huruf T. Ya, di sini klik kanan, pilih insert keyframe. Kemudian saya klik kiri 2 kali. Ya, seperti ini. Kemudian saya pilih warna merah. Kemudian saya pilih insert keyframe. Berikutnya insert keyframe sebanyak 5 kali ya. Ya, 5 kali. 1 2 3 4. Insert keyframe. Oke. Kemudian pada frame ke ini saya putar menggunakan free transform tool. Saya putar ke kanan. Kemudian saya putar kembali ke kiri. Kemudian saya putar ke kanan. Saya putar lagi ke sebelahnya. Ya, oke. Kemudian untuk huruf O jatuh di frame ke 90. Saya kunci kembali huruf T, saya buka huruf O. Kemudian di sini saya insert keyframe. Ya, saya rubah dulu hurufnya. Ya, warna merah juga sama. Kemudian insert keyframe, insert keyframe, 1 2 3 4 5 ya. Oke, di frame ini saya mau putar ya, seperti ini, putar ke kanan. Yang ini saya putar ke kiri. Yang ini saya putar ke kanan lagi. Yang ini saya putar ke kiri. Dan sudah. Oke. Jadi kurang lebih kalau di play akan seperti ini, goyang-goyang kembali. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, saya kunci kembali. Nah. Kemudian selayaknya benda yang jatuh, ketika jatuh semakin ke bawah akan semakin cepat. Ya, kita akan menerapkan itu untuk bola yang jatuh ini ya. Jadi ketika nanti bolanya jatuh menuju ke bawah, maka bola akan semakin cepat. Kemudian ketika memantul ke atas, bola akan bergerak semakin lambat. Ya. Oke, caranya adalah kita klik di bagian ya, frame 1 sampai frame 10 ini adalah posisi bola jatuh ya. Bola jatuh berarti dari lambat ke cepatnya. Kita klik aja di sini di frame-nya. Kemudian di bagian kanan ini ada is ya, EAC ini kita klik kiri, tahan, tarik ke kanan. Kalau nilainya bernilai positif berarti itu artinya dari lambat ke cepat ya. Oke,
Oke, kemudian yang pada frame ke 10 sampai dengan frame ke 20 ya. 10 sampai dengan 20. Ini bola bergerak dari bawah ke atas, itu berarti pola pergerakannya semakin ke atas semakin lambat ya. Jadi kita klik di sini, bagian is ini kita klik kiri, tahan, tarik ke kiri, min 100 ya. Dan nanti akan semakin lambat ya. Jadi kalau nilainya positif isnya ini ya, kalau isnya nilainya positif maka dia akan semakin cepat, kalau nilainya negatif akan semakin lambat. Kemudian di yang ke 20 sampai 30 ini semakin cepat, berarti kita berikan nilai positif ya, seperti ini 100. Kemudian di 30 sampai dengan 40 ini min ya. Kemudian di 40 sampai dengan 50 ini positif. Kemudian di 50 sampai dengan 60 ini negatif ya. Oke, kemudian yang ini 60 sampai dengan 70 positif juga ya, sampai 100. Kemudian 70 sampai 80 ini negatif. Kemudian 85 sampai dengan 90 ini positif. Kemudian 90 sampai dengan 95 100 ini negatif. Dan yang terakhir ini bernilai positif karena jatuh ke bawah ya. Oke, project kita sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan test movie atau melakukan play. Kita kontrol enter satu kali ya. Oke, sepertinya ini terlalu cepat ya, frame rate-nya terlalu cepat. Saya akan kurangi, misalkan di sini jadi 15. Oke, saya enter, kontrol enter ya. Ya, kurang lebih seperti itu projectnya ya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe.